Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Di sini saya akan membagikan informasi ya Bapak Ibu. Ini saya bukan menggurui Bapak Ibu semua. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, tentunya dalam penerapan pengalaman budaya positif ini. Jadi menyebarkan budaya, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, konsep inti dari budaya positif ini di situ ada 8 yang perlu kita pahami. Dari 8 itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita kupas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran paradigma baru dirancang sesuai dengan karakteristik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Juga ada, kita juga sering mendengarkan bagaimana menghafalkan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu saya ajak untuk bernyanyi tentang dimensi profil pelajar Pancasila sambil kita mengingat-ingat apa saja profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu saya mohon untuk berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama sambil diperagakan. Di depan ada videonya. Menghafalkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Silakan duduk kembali.
Nah, perlu kita ketahui tentang paradigma baru. Di sini Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah kontrol. Di sini disebutkan guru itu mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid ya Bapak Ibu. Jika ia tidak mau atau harus ada dorongan dari dalam diri sendiri. Sebenarnya itu termasuk teori ilusi. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Tapi apa yang dilakukan kita selama ini, kita selalu mengontrol daripada murid-murid kita. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi dengan bujukan kita, nasihat-nasihat kita itu nanti membuat murid itu menjadi ketergantungan oleh kita. Jadi dia tidak memunculkannya di dalam diri murid itu sendiri. Kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Artinya jika kita mengkritik murid, kita itu mengkritik untuk murid membuat menjadi percaya diri, bukan sebaliknya ya. Malah mengkritik membuat anak-anak itu merasa tidak percaya diri. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kan yang terjadi seperti itu. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Hal tersebut terjadi karena murid memilih untuk mengizinkan dirinya dikontrol. Guru menggunakan bentuk kontrol karena menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jika kita perhatikan daftar tabel di depan ya, ada stimulus respon dan teori kontrol. Di situ di stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi sesungguhnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, tapi tidak, sebenarnya semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang mengontrol diri daripada murid itu ya dirinya sendiri, bukan kita sebagai guru. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Tapi dalam teori kontrol itu yang ditekankan, kita model berpikirnya menang dan menang atau win-win solution. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita dengar kata disiplin itu mesti yang terbenak dalam kita itu merasa tidak nyaman. Begitu juga dengan siswa atau murid kita ya Bapak Ibu. Pasti dalam benak mereka kalau suruh disiplin mesti dia merasa tidak nyaman. Disiplin positif
adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Itu disebutkan disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tapi selama ini kita mendisiplinkan siswa itu pasti ada yang namanya hukuman ya. Kalau tidak disiplin, siswa diberi hukuman. Tapi untuk anak yang disiplin diberi hadiah. Nah, hal semacam itu sebenarnya tidak dibenarkan ya, karena disiplin itu terjadi hanya sifatnya sementara dan anak menjadi ketergantungan. Jadi dalam modul ini dijelaskan bagaimana kita nanti mendisiplinkan anak tanpa dengan menggunakan hukuman ataupun hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam bentuk karakter yang positif. Dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa, karena guru ingin membuat siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Jadi dalam menerapkan disiplin positif ini kita biasanya adalah menggunakan yang namanya tata tertib ya, tata tertib sekolah. Nah sebenarnya tata tertib sekolah itu juga sekarang sudah dianjurkan diganti dengan yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau sekolah. Kalau tata tertib itu kan yang membuat hanya satu pihak dari sekolah. Tapi kalau dengan kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat guru dan siswa. Jadi siswa merasa juga ikut membuat. Ketika mereka membuat kesepakatan itu kemudian terus menjadi keyakinan, maka siswa akan muncul motivasi dalam diri siswa untuk melaksanakan disiplin positif. Nah, di sini dijelaskan ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita bisa menggunakan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Di sini dicontohkan nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu kita bisa gunakan dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primary Years program PYB sikap murid. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, lifelong with life and life skill. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dalam diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia di sini mempunyai yang namanya kebutuhan dasar. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Dari kebutuhan dasar manusia di situ ada bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan
penguasaan atas orang. Di sini saya jelaskan satu persatu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Makanya kadang kita sering menghadapi anak-anak yang artinya suka berbuat yang aneh-aneh itu tadi ya, karena anak itu pada dasarnya dia senang untuk mencoba-coba. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi sudah dunianya kebutuhan dasar manusia itu butuh yang namanya kesenangan. Kita sebagai seorang dewasa juga membutuhkan yang namanya kesenangan. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak itu supaya senang bagaimana? Karena pada dasarnya anak-anak itu juga membutuhkan rasa senang. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Dan motivasi itu, dorongan itu bisa dari dalam ataupun bisa dari luar dirinya. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan dari luar. Misalnya di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi murid itu melakukan tindakan untuk disiplin itu karena takut dengan hukuman. Ya, jadi motivasi ini adalah motivasi daripada ekstrinsik. Misalnya pada waktu upacara, saya harus pakai seragam yang lengkap supaya nanti tidak dihukum. Nah, itu adalah motivasi daripada ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan
lain. Murid itu melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan. Sering ya kita di kelas, biasanya siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti Bapak beri hadiah. Nah, motivasi ini sebenarnya kurang begitu tepat, karena dia termotivasi untuk menjawab pertanyaan itu karena diberi ini hadiah. Dan biasanya ketika anak tersebut pas kita masuk kelas kita nggak bawa hadiah, dia bisa jawab, pasti anak akan tanya, kok tidak diberi hadiah? Nah, itu mereka akan ketergantungan. Kemudian motivasi intrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini timbul dalam diri anak. Bagaimana kita menciptakan motivasi ini nanti kita akan pelajari di sini. Jadi anak-anak itu memotivasi dirinya itu kalau bisa dan harus bisa ya, kita membuat anak itu, mendorong anak itu supaya motivasinya itu datang sendiri dari dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tentunya nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan tadi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin yang dianggap gagal di sini biasanya adalah hukuman. Kita sering memberikan hukuman pada anak ya. Hukuman ini biasanya menyakitkan. Kita sering ya hukum. Misalnya karena ribut di kelas, anak dijewer, atau anak maju di depan, atau anak suruh keliling lapangan ketika telat berangkat ke sekolah. Nah itu dianggap gagal kalau disiplin dengan adanya hukuman. Dan hukuman ini menjadikan murid menjadi takut. Dan hukuman ini biasanya sifatnya memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, murid ini jadi tidak jujur dia ya, karena merasa takut akan dihukum, jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Kemudian selain itu ketika dihukum di depan teman-temannya, murid ini akan menjadi rendah diri. Nah, kalau bisa konsep ini dihilangkan, hukuman ini dihilangkan. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan itu ternyata juga ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Padahal selama ini kita mungkin menganggap benar ya dengan memberikan penghargaan kepada murid kita. Ternyata dengan memberikan penghargaan ini itu tidak efektif, malah merusak hubungan. Dia dapat menimbulkan sifat iri di antara teman-temannya. Kalau kita di kelas misalnya diberi pertanyaan, yang jawab itu saja. Yang diberi penghargaan atau hadiah itu saja, maka teman yang lain akan merasa iri ya. Kok itu terus Pak yang diberi hadiah, diberi penghargaan? Jadi sebenarnya itu juga tidak efektif. Kemudian mematikan kreativitas. Ketika anak yang lain tidak bisa menjawab dan tidak mendapat penghargaan, dia merasa males terusan. Biar dia saja lah yang jawab. Nah itu mematikan kreativitas siswa yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah selama ini kita masih memberikan ranking terhadap siswa. Kita masih memberi label kepada siswa bahwa si A ranking 1, 2, dan 3 dan menganggap dia adalah yang paling
pinter. Nah, sistem ini sekarang sudah dihilangkan ya dalam kurikulum Merdeka ini, bahwa sistem ranking itu sudah dihilangkan. Kemudian merampas hak harga dirinya. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi ada hukuman, penghargaan, itu merupakan identitas gagal. Di sini ada dua konsep disiplin dengan identitas sukses. Dan di sini ada konsekuensi. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu biasanya dia bersifat memberatkan siswa ya, terus tidak sesuai dengan apa yang dilanggar hukumannya. Tapi kalau konsekuensi ini biasanya itu sesuai dengan apa yang dilanggar oleh siswa. Kalau hukuman biasanya datang terlambat, tapi siswa itu suruh lari keliling lapangan, itu tidak pas. Tapi kalau konsekuensi, ketika siswa itu tidak mengerjakan PR, siswa disuruh mengerjakan PR-nya 2 kali lipat. Itu termasuk konsekuensi. Kemudian stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi ini, murid itu menghormati dan taat peraturan, karena dia tahu bahwa jika melanggar peraturan pasti akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi anak itu ketika melanggar, dia tidak bisa memikirkan yang salah apa. Dia kehilangan waktu ketika anak tadi mendapat konsekuensi. Nah, di sini yang paling baru dan baru saya kenal dalam modul ini adalah restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, restitusi. Nanti kita bahas di selanjutnya apa itu restitusi dan lain sebagainya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Yang paling ditekankan di sini untuk konsep disiplinnya ini adalah menggunakan teori restitusi. Jadi kita hilangkan hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan kita menerapkan yang namanya restitusi. Nah, kita pelajari di sini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga baru dengar kali ini ya, restitusi. Saya pun juga mendengar restitusi ini dari modul yang dipelajari di sini. Jadi selama ini sebenarnya kita sudah menerapkan restitusi, tapi mungkin belum secara utuh atau menyeluruh dalam penerapannya kita dalam menggunakan restitusi ini. Jadi pengertian restitusi di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Pearson 2000. Ciri restitusi bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi kita diarahkan pada siswa itu untuk dapat belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Kalau hukuman itu memaksa ya, konsekuensi juga memaksa, tapi di restitusi ini adalah tawaran dan bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini kita harus mencari kebutuhan apa sih dari anak tersebut yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan kesalahan.
Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, disinilah dalam restitusi ini kita bersama dengan anak, dengan murid bersama-sama mencari atau mendapatkan solusi. Nah, dari ketiga konsep tadi antara hukuman, konsekuensi, restitusi, di sini yang Bapak Ibu paling anggap tepat konsep yang mana? Restitusi ya Bapak Ibu. Jadi pendisiplinan anak, di situ konsep yang tepat adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi setelah mempelajari modul ini, budaya positif ini, diharapkan nanti setelah ini kita dapat menerapkan yang namanya restitusi. Kita hilangkan hukuman, kita hilangkan konsekuensi. Kita terapkan restitusi. 5 posisi kontrol guru. Di situ ada 5 posisi kontrol guru. Mari sejenak kita merenung apa yang sudah kita lakukan selama ini selama menjadi guru. Apakah kita menjadi guru penghukum? Apakah kita menjadi guru yang membuat merasa bersalah? Apakah kita guru yang sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai seorang manajer? Jadi kita renungi dulu dalam hati Bapak Ibu. Setelah ini kita coba buka sama-sama. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di situ ada hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kira-kira posisi kita sebagai apa? Sebagai penghukum. Jadi ketika kita memberikan hukuman ya, sering ya kita memberikan hukuman ya pada anak, kamu harus hormat bendera selama 1 jam karena kamu tidak memakai topi. Berarti posisi kita sebagai guru penghukum. Kemudian ini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu kira-kira posisi guru apa ya? Membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat rasa bersalah pada diri anak. Nah di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi posisi guru sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer. Ada lagi posisi kontrol apa? Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Saya kecewa dengan kamu karena kamu hari ini tidak mengerjakan PR. Kira-kira apa Bu Ibu? Membuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi patuhi peraturan, lari keliling halaman sekolah 2 kali. Ini sebagai posisi apa? Penghukum. Boleh paham ya Bapak Ibu? Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer.
Kemudian ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya. Sebagai apa? Sebagai teman. Kemudian ada lagi, kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi guru apa? Pemantau. Jadi sekarang kita setelah merenungi tadi, kira-kira kita ada di posisi mana ya? Dari 5 posisi guru itu tadi. Ya, ada yang pemantau, ada yang penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada lagi. Nah, ternyata kita sebaiknya menggunakan posisi apa? Kita sebagai guru, kita sebagai manajer. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Kita kupas di sini. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita itu dianjurkan tidak menggunakan yang namanya tata tertib. Nah, di sini kita harus nanti setelah ini ya, kita bisa buat yang namanya keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak, ya, abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Universal itu artinya umum ya, bukan khusus ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Positif itu kalau selama ini kan dalam tata tertib itu kan pernyataannya negatif ya. Dilarang, tidak boleh, ya, jangan. Nah itu semua adalah pernyataan yang negatif. Kita sebagai manusia itu biasanya kalau dibilang jangan itu malah dilakukan, malah menumbuhkan rasa penasaran. Seperti jangan tengok kiri, kita masih malah tengok kiri. Nah makanya di sini dalam keyakinan kelas itu dibuat dengan pernyataan yang positif, bukan dilarang mencontek, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita bisa menggunakan kata-kata yang universal. Misalnya kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kita pakai bahasa yang universal, menjaga kebersihan kelas. Universalan ya. Kemudian tidak boleh terlambat. Kita bisa menggunakan apa? Mungkin disiplin dan tepat waktu. Jadi sifatnya dia universal dan kalimat pernyataannya juga positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak seperti tata tertib. Tata tertib itu kan biasanya banyak sekali ya. Dilarang, jangan, dilarang. Nah kita bisa menggunakan 3 kalimat atau 4 kalimat, tapi sudah mencakup keseluruhan, bisa mewakili keseluruhan. Misalnya kalau tidak boleh mengganggu temannya, berarti ya saling menghormati. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Makanya dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita buat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing sehingga anak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jika kita membuat keyakinan kelas, nanti meningkat ke keyakinan sekolah. Jadi diharapkan seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini adalah untuk mengganti daripada tata tertib sekolah, tata tertib ke kelas.
Nanti setelah pelajari modul ini, setelah mendapatkan materi ini, mari kita sama-sama praktekkan di kelas kita masing-masing untuk dapat membentuk keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sudah dijelaskan restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Sebenarnya sama ya. Sebenarnya kita sudah melaksanakan segitiga restitusi selama ini, tapi mungkin tahapannya yang belum lengkap. Tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini dalam mengatasi anak-anak yang bermasalah. Nah, segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Di situ berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya bisa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi anak itu ditenangkan dulu, distabilkan dulu. Ya, tidak langsung datang ditanya, kamu buat kesalahan apa? Nah, dengan itu anak menjadi merasa takut. Jadi kita perlu menstabilkan identitas si anak tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jika sudah stabil, anak sudah merasa tenang, kita tanya keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Sudah dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dengan keyakinan kelas tadi, motivasinya didasarkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dalam diri murid atau anak. Nah, bagaimana menanyakan keyakinan kelas di sini? Apa keyakinan kelas kita, nak? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak itu nanti akan menjawab keyakinan kelas yang sudah dibuat atau dilanggar oleh mereka. Setelah menanyakan keyakinan kelas, di situ kita nanti mengajar anak untuk sama-sama mencari solusinya dari kesalahan yang mereka buat. Nah, di sini ada video contoh penerapan segitiga restitusi. Kita lihat sama-sama. Nanti apa kabarnya hari ini? Kamu tahu tidak kenapa pasti menangis? Tahu? Kenapa bisa? Dan di tahap awal ini kita menstabilkan identitas dulu ya, dengan menanyakan kesalahan anak itu tadi dengan menstabilkan identitas dulu. Artinya kamu datangnya itu apa bolehnya? Penerapan ini saya lakukan ketika menangani anak pada kasus anak ini datang terlambat.
masih ingat tidak tentang Kemudian menanyakan keyakinan kelas. keyakinan kelas yang pernah Jadi kita setelah menstabilkan identitas kita menanyakan keyakinan kelas. Apa yang harus Papi lakukan supaya Papi tidak terlambat sekolah atau agar Papi bisa disiplin dan tepat? Kira-kira tidur tepat waktu, tidurnya tidak malam-malam, terus bangunnya lebih pagi, ya, bangunnya lebih pagi supaya bisa bangun praktek sepertinya sering ya. Bisa ya, oke, untuk disiplin dan tepat waktu. Baik, terima kasih. Tapi bapaknya ini waktu ya. Jadi itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi dari beberapa budaya positif itu kita nanti salah satunya bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi ketika menghadapi murid-murid yang bermasalah. Jadi diharapkan kita bisa menghilangkan yang namanya hukuman, konsekuensi, kemudian hadiah, ya. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Dan semuanya itu adalah budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Mungkin dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sebelum saya mengambil kesimpulan atau penutup, mungkin masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya dan pemaparan materinya terkait penyebaran pemahaman pendapat pemahaman budaya positif. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai guru menerapkan pemahaman budaya positif, tetapi lingkungan masyarakatnya itu bertolak belakang dengan budaya positif tersebut. Oh iya, terima kasih. Jadi bagaimana menerapkan budaya positif ini sedangkan kehidupan masyarakatnya bertolak belakang ya dengan kehidupan yang sudah diterapkan di sekolah. Intinya itu ya. Jadi memang budaya positif ini berawal dari yang lingkup yang terkecil dulu, keluarga, kemudian sekolah, setelah sekolah masyarakat. Nah, dengan diharapkan budaya positif ini nanti bisa diterapkan kepada seluruh warga. Makanya kita juga harus dalam menerapkan budaya positif perlu kerjasama ya, kerjasama antara guru, siswa, wali murid, lingkungan masyarakat sekitar, supaya kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif ini dengan baik. Jadi perlu adanya kerjasama ya, kerjasama itu tadi perlu diterapkan. Kita sudah capek-capek membuat budaya positif di sekolah, tapi kenyataannya di masyarakat berbeda, itu kan ya, berbeda, bertolak belakang, tidak sesuai. Nah, mari kita awali dulu dengan yang kecil dulu, di sekolah dulu, di kelas dulu, supaya nantinya bisa berdampak di lingkungan tempat tinggal mereka, masyarakat. Jadi kita mulai dulu saja dari hal yang terkecil di kelas kita. Nanti setelah di kelas kita pasti ada dampaknya
itu akan meningkat di sekolah. Setelah sekolah nanti akan berdampak juga di masyarakat. Nah, diharapkan dengan penerapan budaya positif itu dapat mengubah perilaku kita semua. Mungkin jawaban saya seperti itu. Atau mungkin ada yang lain yang bisa menanggapi atau menambahkan. Silakan. Kalau ada yang mau menambahkan. Baik, terima kasih waktunya untuk saat ini. Saya akan menambahkan mengenai budaya positif, bagaimana cara penerapannya di rumah sekolah maupun di kelas. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, yang sudah dipaparkan oleh Pak Denny, bahwasanya perlu adanya pembuatan atau menerapkan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas inilah yang akan menjadi kontrol bagi anak-anak sehingga mereka berbuat sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Artinya mereka tidak keluar dari jalur ya Pak. Jadi mereka bisa menerapkan budaya-budaya positif yang sudah disepakati bersama. Dan itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Eka atas tambahannya. Jadi benar ya, budaya positif itu diawali di kelas, kemudian anak meyakini daripada apa yang sudah dibuat tadi, kemudian itu merupakan kontrol daripada anak-anak ketika akan melakukan sesuatu. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang dibuat di kelas nanti akan dibawa mereka ke kehidupan di rumah ataupun di masyarakat. Ya, lebih meyakini apa yang sudah dibuat itu tadi. Ada lain pertanyaan lain mungkin? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang belum jelas. Jadi setelah kita pelajari modul ini, nanti kita sama-sama praktekkan untuk membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini dibuat antara guru dan murid. Jadi dibuat kesepakatan dulu apa saja yang mau diyakini tadi. Kesepakatan antara guru dan murid. Kalau sudah sepakat, berarti itu bisa dibuat keyakinan kelas. Setelah jadi, nanti keyakinan kelas bisa ditempel di ruangan kelas kita masing-masing. Jadi ketika ada anak melakukan suatu kesalahan atau melenceng dari keyakinan, kita dapat menegur anak tersebut dan kita dapat menerapkan pola segitiga restitusi. Jadi kita lebih mudah mengontrol anak. Ketika anak keluar dari jalurnya, kita kembali ke keyakinan kelas lagi supaya anak itu tidak keluar jalur atau keluar rel istilahnya ya. Nah, itu sebagai dasar kita agar anak-anak dapat lebih disiplin. Jadi intinya kita mendisiplinkan anak dengan budaya positif tersebut. Dan sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi kita harus bisa menjadi manajer, ya, kemudian menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita mulai sejak saat ini, mulai hari ini untuk dapat menjadi sebagai guru yang mong atau
manajer. Jadi mungkin itu saja Bapak Guru, Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan, saya paparkan di materi budaya positif ini. Mungkin lain waktu kita dapat bertemu kembali. Mari sama-sama kita terapkan di sekolah kita supaya sekolah kita bisa menerapkan budaya positif. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhlas Tianusi, guru kelas 4 dari UPTG SDN 2 Adijaya. Setelah saya mendengar paparan yang dilakukan oleh Bapak Benny Lili Hadi, saya menjadi paham bagaimana saya memposisikan diri menjadi seorang guru. Awalnya dulu saya memposisikan diri menjadi teman, namun ternyata hal tersebut salah. Nah, setelah mendengar paparan yang sudah dilakukan oleh Bapak Benny mengenai aksi nyata budaya positif, saya akan memposisikan diri menjadi seorang pelajar dan menerapkan segitiga retribusi. Demikian dari diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada ya. Keyakinan kelas itu adalah pengganti dari tata tertib atau peraturan. Kenapa kok harus keyakinan kelas? Supaya nanti kita dalam melaksanakannya tidak terpaksa. Jadi keyakinan kelas ini nanti Pak Guru bagikan kelas kalian. Jadi keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat atau kata yang negatif ya. Jangan menggunakan kata dilarang, tidak boleh, ya. Tapi gunakan kalimat-kalimat yang baik. Misalnya kalau tidak boleh buang sampah sembarangan, kalimatnya apa? Menjaga kebersihan. Jadi tidak ada kata yang namanya dilarang buang sampah sembarangan. Tapi katanya dengan menjaga kebersihan atau selalu mengganggu temannya, selalu menjadi temannya. Kalau dikata tertib dilarang mengganggu teman. Diganti kata-katanya menjadi apa? Saling menghargai, saling menghargai, saling menyayangi antar teman. Tapi kalimatnya seperti itu. Kemudian misalnya dilarang datang terlambat, kalimatnya diganti apa? Jangan pakai tidak boleh. Nah, datang tepat waktu. Jadi jangan menggunakan tidak boleh, dilarang, gitu ya. Nah, berarti datang tepat waktu. Berarti sudah paham. Kalau sudah paham, nanti kalian pilih masing-masing punya pilihan sendiri apa nantinya kita kali ini kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Sekarang Pak Guru bagi kertasnya, nanti setelah ditulis ditempel di depan. Setelah Pak Guru kelompokkan di sini ada saling menghormati satu sama lain. Setuju ya? Kita satu kelas ini satu kali menghormati
baik, menghormati sesama teman, dengan guru. Kemudian tadi apa yang disebutkan tadi? Selalu datang tepat waktu. Ya. Kemudian ada menjaga kebersihan. Bisa lingkungan kelas, sekolah dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya apa? Ketika diberi tugas, diberi PR harus diselesaikan di rumah, harus diselesaikan di sekolah atau di kelas. Jadi kita punya kesepakatan di sini ada 5 kesepakatan yang nanti kita buat posternya, kemudian nanti kita tempel di depan ya, supaya kita semua bisa melihat. Yang pertama ada saling menghormati satu sama lain. Itu ya. Kemudian menjaga kebersihan. Kemudian selalu tepat. Kemudian selalu jujur. Kemudian selanjutnya tanggung. Jadi ada 5 kesepakatan di sini yang sudah kalian buat. Nanti saya yakini menjadi satu keyakinan ke kelas. Kalau sudah setuju, kalian sekarang bagi satu-satu tanda tangan. Nanti kalian sepakat untuk meyakini ini menjadi suatu keyakinan. Silakan dari sini maju.